menggunakan terminologinya itu lot gitu, per satu lot, ya, mirip-mirip sebagai saham supaya lebih gampang dicerna sama orang gitu ya. Nah, minimum per satu lotnya itu di kita itu startingnya dari 20.000 Mbak. Ibaratnya beli kopi-kopi di tempat coffee shop cantik aja lebih mahal gitu, atau bubble tea, gitu, bubble tea yang menggendutkan gitu itu lebih mahal gitu. Jadi mendingan gendutin kantong kan daripada gendutin badan. Hai, saya Angela, co-founder Geradana. Sekarang boleh nggak cerita sedikit tentang source of funding-nya, Mbak? Oke. Nah, gini, di kita itu kalau P2P lending, seperti yang saya sampaikan ada si pendananya kan, gitu. Nah, si pendana ini saat ini kita malah banyak yang individuals, Mbak. Jadi ada sekitar 3.500-an orang gitu. Dan juga kita memang ada beberapa institusi dalam bentuk multi finance, BPR dan BPR ya, yang juga dan juga beberapa PT yang bergabung sebagai pendana gitu. Tapi kalau ngomongin berdasarkan entitas gitu ya, which is ya per satu orang itu sebenarnya lebih banyak yang dari sisi retail atau individunya gitu. Kalau yang badan nggak sebanyak yang retail atau individunya, walaupun ya mungkin kontribusinya berbeda ya. Waktu zaman sebelum pandemi bisa 50-50 itu, dari 50% dari pendanaannya, partisipasinya dari institusi, 50% dari retail. Cuman pas pandemi ini kita lihat pun dari lembaga jasa keuangan lain yang tadinya juga berpartisipasi sebagai pendana juga di tempat kami, itu kan juga ada PR sendiri ya Mbak gitu loh, dengan restructure-nya, managing loans-nya, apa-apa segala macam. Jadi kita lihat udah nggak sekencang. Nah, malah yang dari sisi retail itu surprisingly it's still strong. Karena kita mungkin sudah manage their trust ya over the years. Dari kita awal banyak kan juga repeat lenders gitu, dan they're happy bahwa they always get the repayment. Akhirnya kan ya masih ada trust, dan they still put it even during the pandemic times gitu. Sama mungkin kan juga waktu itu orang-orang juga mungkin mau diversifikasi ya gitu. Ada taruh di deposito sekarang bunganya cuma segini, terus pakai saham, oke sih bisa itu, tapi akhirnya kan lagi kemarin ini banyak yang kejeblos juga gitu. Terus waktu tahun 2000 waktu awal-awal pandemi kan juga sempet itu banget kan gitu loh. Jadi orang kayak udah saham nggak dulu deh, oke taruh di P2P lending gitu. But anyway, I think a good investor, they will always know how to manage their risk. They will put their eggs in different basket, Mbak. Jadi ya ada yang taruh di sini, ada yang taruh di sini, seperti itu. Gitu. Tapi apakah dari pertama memang sudah memperhitungkan untuk ada pendana dari yang individual? Justru kita mulai pertamanya tuh dari individual Mbak, jangan salah gitu. Karena spiritnya sih sebenarnya kalau P2P lending, apalagi di luar negeri ya, di luar negeri itu tuh selalu lebih crowdfunding, meaning ada memang orang-orang individu yang bisa bergabung gitu, dan partisipasi pendanaan. Nah, karena kan kalau zaman dulu belum ada bisnis model ini kan, sebenarnya kayak bank minjemin duit juga dapat duitnya dari siapa? Dapat duitnya dari nasabah yang naruh duit di deposito di situ. Cuman udah gitu mereka olah dan mereka atur dan disalurkan kembali sebagai pinjaman gitu. Tapi at that case, ibaratnya for that risk or whatever happen, kita memang bertindaknya sebagai pasif aja gitu loh, nggak tahu ya itu disalurkannya kemana, terus returnnya kalau dapat spreadnya tinggi kan yang enjoy banknya, kalau ke saya pas langsung segitu aja. Nah, tapi kalau di sini ibaratnya dengan business model ini, it's democratizing that process Mbak, dimana Anda sendiri pun juga ya bisa memilih, tahu pinjamannya buat ditaruh kemana, Anda tahu returnnya bakal dapat berapa, seperti itu. Dan memungkinkan kok, nggak harus ibaratnya punya modal gede gitu loh untuk mendapatkan sesuatu returns gitu. Nah, kayak kita sendiri tuh kita sering posisikannya sebagai alternatif investasi properti Mbak, karena kan kita kan fokus di properti banget nih gitu. Nah, kalau zaman dulu kan investasi properti mikirnya perlu modal gede, jadi beli satu unit nanti dijual kembali atau disewakan. Tapi salah satu mind blocknya adalah modal gede, mainan orang kaya lah karena modalnya gede gitu ya kan, seperti itu gitu. Nah, dengan cara si crowdfunding P2P lending ini sekarang bisa ikutan invest di something yang berhubungan dengan properti, tapi modalnya nggak jadi gede gitu karena kan dipecah-pecah per lot. Nah, itu satu. Jadi kita break the problem of modal besar ya.
Nah, problem kedua di investasi properti itu seringkali spekulasi, Mbak. Jadi maksudnya dan agak uncertain, di mana kalau ketika Anda masuk dan membeli satu properti, namanya pasti berharapnya kan bisa dijual lagi beberapa tahun ke depan dengan keuntungan yang bagus ya, atau bisa disewakan dengan yield yang lebih tinggi, paling nggak di atas deposito deh. Kita kan selalu ngacuinnya apa-apa juga baseline-nya dari deposito gitu. Nah, tapi kalau marketnya lagi lemah, misalnya kayak sekarang kayak gini, waduh, ngejual susah, malah banyak orang ngejual rugi, jadi boro-boro untung malah buntung gitu. Tapi kan kita juga butuh cashnya misalnya gitu, kalau namanya investasi kan harusnya ya ada cashnya bisa kita gunakan buat hal lainnya. Nah, kalau disewakan, ya sama lagi juga, wah cari penyewa susah, akhirnya yieldnya dipotong, bisa jadi akhirnya returnnya juga lebih murah daripada deposito gitu. Jadi apakah worthwhile, kembali lagi kan gitu. Nah, dengan strukturnya si P2P lending yang ini adalah karena dia kan penempatan dananya itu, peminjamnya itu which is si penyewa atau si pembeli udah ada, Mbak. Jadi nggak gambling lah ibaratnya. Jadi ketika duitnya ditaruh ya udah tahu buat ada off takernya seperti itu. Nah, semenjak ditaruh pun dan semenjak di-disburse mulai bulan ke depannya pun juga sudah ada repayment yang masuk gitu, karena ada cicilan yang masuk dia sistemnya. Jadi bukan harus menunggu nanti kalau dibayar atau kejual baru dapat returnnya. Jadi nggak seperti itu sih gitu. Ada range-nya juga nggak? Kalau invest harus minimal segini gitu. Oke. Nah, di kita ini kita gini, pengen cita-cita tuh making property more affordable for all and also more investable for all. Nah, karena crowdfunding, Mbak, beauty-nya itu kita bisa pecah lotnya sebanyak mungkin atau sekehendak kita lah gitu ibaratnya. Nah, saya biasa gunakan terminologinya itu lot gitu, per satu lot. Ya mirip-mirip sebagai saham supaya lebih gampang dicerna sama orang gitu ya. Nah, minimum per satu lotnya itu di kita itu startingnya dari 20.000, Mbak. Ibaratnya beli kopi-kopi di tempat coffee shop cantik aja lebih mahal gitu, atau bubble tea. Gitu, bubble tea yang menggendutkan gitu itu lebih mahal gitu. Jadi mendingan gendutin kantong kan daripada gendutin badan gitu. Ibaratnya kayak gitu loh. Lalu dari awal itu memang Mbak Angel sendiri yang cari untuk para investornya itu? Oke, jadi gini, pasti apa-apa kan juga namanya startup ya. Kalau waktu dulu kan orangnya juga sedikit, tambah lama timnya tambah banyak dan tambah bisa expand gitu ya kan. Nah, untuk para lendernya tersebut pasti lender-lender yang awal namanya any business lah, selalu kita supportednya sama siapa? Pasti our family and friends. Yes. Itu pasti kan our initial contact gitu. Tapi once you have something good, people will be happy to share something good with all their other friends and family gitu. Karena apapun yang urusannya sama uang, Mbak, itu urusannya kepercayaan sih. Apalagi di Indonesia gitu kan, apa-apa segala macam itu benar-benar kepercayaan. Dan a good word of mouth from one lender itu worth-nya tinggi banget. Karena satu, selain ya memang dia pasti happy jadi repeat user, kedua pasti ya dia juga ya cerita sama temennya, sama keluarganya, and bring in more business gitu. Jadi lender-lender kita itu kita lihatnya malah sebenarnya kayak long term customer kita, Mbak, karena kan ya mungkin peminjam begitu tenornya habis udahan gitu ya kan, nggak minjem lagi gitu apa segala macam. It could be a one time customer gitu ya kan, kecuali ada kebutuhan lain di kemudian hari, dan biasanya nge-repeat lebih yang UMKM lah, yang invoice financing. Tapi kalau kayak beli rumah ya paling kan beli rumah sekali. Renovasi juga kalau buat kebutuhan pribadi, bukannya pengembangan usaha, juga paling kan renovasi sekali-sekali gitu. Nah, sementara yang si lender kan si pendana, oh aku taruh di portfolio A, habis ini dapat repayment, aku mau taruh di portfolio B, top up lagi, masukin di portfolio C gitu. Jadi kurang lebih life cycle-nya itu panjang gitu loh, dan Gradana pun juga nggak mungkin ada kalau tidak ada pendananya yang setia dan selalu support lah. Nah, jadi sempat di tahun 2020 ini kita extend kita punya services dan pembiayaan itu ke medical sector juga, Mbak, gitu loh. Jadi provide financing buat perusahaan-perusahaan yang import atau supplier medical equipment gitu, hospital bed seperti itu, atau essential goods supply nih. Jadi kayak misalnya hand sanitizer perlu botolnya apa segala macam, itu kita support juga gitu. So we feel that is like our way on like gimana sih kita bisa ngebantu fight this pandemic in a way that we can still contribute and know how gitu.